Ini program kemitraan apa saja ya Pak yang ditawarkan Shell Indonesia sehingga bisa melahirkan ini pengusaha-pengusaha muda seperti Mas Aditya ini tertarik untuk membuka bisnis SPBU gitu ya. Dari sisi kemitraannya sendiri, sebenarnya Shell menawarkan tidak hanya dari sisi BBM ya Pak. Jadi kami membuka kesempatan kepada mitra kami untuk bekerja sama dengan Shell tidak dari sisi fuels BBM, juga kemudian non fuels. Contohnya kita bisa bicara dari sisi bengkel, lubricants ya Pak, pelumas, dan juga non fuels bisnis lainnya gitu. Semangat pagi, Sobat Sukses. Pada hari yang luar biasa ini, saya ada dua sosok yang sangat sukses ya, yaitu Mas Aditya Rahman Isa ya. Ini halo Pak Hermanto. Ya, halo. Ini anak muda sebagai mitra dari PT Shell Indonesia ya, dan juga ada Pak Agung Saputra, Head of Dealer on Network dari PT Shell Indonesia ya. Ini terima kasih sekali waktunya, kesediaannya untuk kita bisa berbincang-bincang ya. Karena pada saat pandemi, tetapi muncullah sosok-sosok yang selalu berpikiran positif, selalu mau out of the box, sehingga di masa pandemi ini malah usahanya berkibar gitu ya. Jadi amin, insyaallah, Pak. Ini penting sekali bagi para sobat sukses ya, para masyarakat supaya tetap bisa berpikiran positif di masa apapun, sehingga kita bisa lebih kreatif dan bisa melihat potensi-potensi yang ada tentu di sekitar kita semua gitu ya. Karena kalau kita selalu khawatir tentang masalah apapun, termasuk pandemi, terus kita tidak mau berusaha, ya kita akhirnya juga tidak mendapatkan apa-apa gitu ya. Cuman menunggu aja kan akhirnya tidak mungkin bisa mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang kita inginkan gitu ya. Nah ini saya sangat tertarik ini dengan Mas Aditya ya, yang sebelumnya ini kan nggak pernah menjadi berbisnis SPBU ya. Nah ini sebelumnya saya ingin tahu juga nih kesibukan apa ya yang Mas Aditya jalanin ini sebelum menjadi juragan SPBU itu. Iya Pak, saya tuh dari dulu tuh suka sama otomotif Pak. Dari kecil, ayah saya juga, keluarga juga suka otomotif. Nah kalau saya sampai saat ini pun masih berbisnis di bidang otomotif Pak. Salah satunya spare part dan body part, kemudian jual beli kendaraan, terutama mobil. Jadi dari hobi sebelum menjadi memulai bisnis Pak. Sebelum memulai bisnis SPBU memang sudah menjadi entrepreneur ya? Iya, Pak. Oke. Ini saya lihat kan Mas Aditya ini masih muda ya, namun sudah menjadi sosok yang sukses menjadi juragan SPBU gitu ya. Nah, ini apa yang membuat Mas Aditya ini tertarik untuk memulai usaha bisnis SPBU dan bekerja sama dengan Shell ya? Shell itu kan
balik lagi ya, apa namanya Pak Hermanto, brand ya Pak. Ya, Brand Shell tuh nggak mungkin orang nggak tahu lah. betul. Dan ada di mana-mana SPBU-nya. Ya, Kemudian kami sebagai mitra juga sangat disupport oleh Shell. Karena ya, apa? Karena memang kita ini kan berpartner, bermitra, jadi kita saling pengennya happy bareng lah, kurang lebih begitu loh, Pak. Jadi saling ya. support itulah salah satu kenapa kita mau gitu untuk bermitra dengan Shell. Kemudian juga dari sisi kualitas ya Pak, kemudian dari jenis bahan bakarnya itu luar biasa lah, dengan nggak ada apa namanya selama ini ya tidak ada masalah untuk hal itu. Jadi saya pikir karena saya juga pengguna Pak, sebelum saya dengan Mas Agung saya juga pengguna BBM Shell dari dulu, dan Oke. memang terasa di mobil Pak lebih Ya, halus, lebih saya pikir wah ini oke juga nih bensin ini. Akhirnya tanya-tanya, oh oke deh kita kayaknya bisa nih kita bikin apa bisnis gitu kan, terutama SPBU. oh, Kemudian juga ini semuanya serba digital Pak, jadi sangat cocok ya kalau untuk usaha atau bisnis, tidak ya. perlu yang harus senior. Jadi yang bermuda ini juga udah bisa kok jalanin karena semua digital, terbuka, dan sudah tersistem Pak. Jadi Ya, ya. tidak ada masalah untuk kita bermitra atau berbisnis dengan Shell. Jadi program kemitraan dengan Shell ini sangat memudahkan orang untuk Ya, mempunyai bisnis SPBU betul Pak. meskipun sebelumnya juga tidak mengerti gitu ya. Sama, saya juga nggak ngerti awalnya Pak. Cuman sangat ya gampang ya masaknya. Iya, iya. Itu kapan ya, Pak? Kapan Bapak memulai tahun berapa itu, Pak? Kita tuh buka yang kan kita ada dua ya Pak di Ya. Cirebon ini. Yang pertama itu di SPBU Shell Kesambi di Kota Cirebon. Itu kita buka tanggal 29 November Pak 2019. Oh, 2019. Berarti sebelum sebelum pandemi gitu ya. Sebelum pandemi. Dan yang Kemudian keduanya, yang keduanya tanggal 24 Desember Pak 2020. wah, itu sudah pandemi itu ya. Sudah. Iya. Jadi masih tetap buka yang kedua gitu ya. Oh iya Pak. Nah, itu di masa-masa seperti pandemi tahun 2020-an itu alasannya kenapa kok buka yang kedua itu ya? Karena kita ngerasa cukup sukses ya Pak. Kita buka di Kesambi Oh, itu, saya pikir juga untuk bisa mengcover lebih luas masyarakat di Cirebon, makanya kami buka di lokasi yang kedua tuh SPBU Shell Citraland di Cirebon. oh, Kebetulan lokasi memang dekat dengan perumahan Pak. Gitu. oke. Jadi memang lingkungan padat sehingga kami rasa supaya agar lebih apa namanya mengcover aja Pak untuk areanya. Kalau tempatnya yang kedua itu sudah dimiliki oleh Mas Adit atau masih ini milik pihak ketiga? Enggak, masih punya kita Pak. Oh, jadi sudah milik sendiri gitu Iya, ya? iya, iya. Oh, itu juga melihat yang pertama sudah sukses, jadi yang kedua Betul, kenapa enggak gitu betul, ya? betul Pak. Dan di masa pandemi pun dengan adanya banyaknya pembatasan PPKM segala itu apa enggak berdampak langsung ya dengan bisnis SPBU-nya? Kalau berdampak sih pasti berdampak Pak. Nggak hanya SPBU, mungkin semua semua bisnis pasti berdampak. Tapi eh, saya rasa SPBU atau bahan bakar ini kan menjadi eh, produk atau konsumsi ya Pak. Ya, Maksudnya seperti kayak orang pasti makan nasi lah, beli beras, orang ya, pasti ya, beli telur, pasti orang beli mie. Jadi saya rasa eh, ini memang ada sedikit perubahan dari sisi volume, tapi selama kita bisa survive, saya bisa untuk jalan ini dari apa Pak? Dari program Pak. oke, Nah, program-program ini yang juga yang tadi saya bilang di awal disupport oleh Shell. Jadi ya, ada yang lokal program, ada juga national program dari Shell sehingga customer itu merasakan benefitnya Pak. ya, ya. Gitu. Dan Jadi dan Mas Adit waktu buka SPBU Shell itu yang pertama yang di Cirebon ya?
Betul Pak, itu yang pertama di Cirebon. Nah, itu tantangan apa, Pak? Dan Yang Mas Adit hadapi apa? Tantangan pada awal membuka SPBU yang pertama itu? tantangannya agak sedikit lucu sih Pak. Lucunya tuh mereka tuh agak bingung nih apa katanya. Oh, Karena masyarakat di Cirebon kan memang tidak ada Shell Pak sebelumnya. ya, ya, Jadi mereka bertanya-tanya gitu, dan kemudian juga lokasi kita kan ada non-fuel revenue juga pada NFR, jadi seperti kayak mini rest area. Jadi mereka pikir ini apa ini? Terus mereka tanya ini bensin apa katanya kan. Akhirnya kita oke. edukasi. Setelah itu Oh, dari servisnya kita juga mereka juga agak sedikit surprise ya, kayak kok kaca mobil depannya dibersihin Mas katanya. oh. Jadi Jadi kalau memberi servis plus-plus gitu ya? iya, ya edukasi sih Pak sebenarnya, karena ya kita jelasin bahwa kita punya 3 produk, kita punya diesel, kita punya RON 92, kita punya RON 95. Setiap orang ngisi kita edukasi itu Pak, sehingga mereka lama-lama tahu bahwa oh ini bisa dipakai gitu, karena mereka pikir ini SPBU apa, karena mereka memang tidak pernah melihat Shell Pak sebelumnya Oke, ya, gitu. ya. Oke, saya bertanya kepada ini Mas Agung ini ya. Ini sebenarnya program Siap, kemitraan. gimana Pak? Kenapa? Ini program kemitraan apa saja ya Pak yang ditawarkan Shell Indonesia sehingga bisa melahirkan ini pengusaha-pengusaha muda seperti Mas Aditya ini tertarik untuk membuka bisnis SPBU gitu ya. Oh gitu, oke. Jadi sebenarnya gini Pak, kami sebenarnya dari Shell Indonesia kan, kami sudah ada di Indonesia itu sejak tahun 2005 ya Pak. Dulu pertama kali kita ada di SPBU pertama kita dibangun di Lipo Karawaci Pak. Dan itu butuh waktu kita lebih dari 10 tahun ya untuk mempersiapkan dan memastikan bahwa kita sudah punya sistem yang kuat, sudah punya customer base yang kuat sebelum kita membuka kesempatan untuk kemitraan gitu Pak dengan pihak ketiga seperti Mas Adit ini gitu. Jadi baru di sekitar medio 2016 2017 kami mulai aktif untuk membuka kesempatan itu gitu. Nah, dari sisi kemitraannya sendiri sebenarnya Shell menawarkan tidak hanya dari sisi BBM ya Pak. Jadi kami membuka kesempatan kepada mitra kami untuk bekerja sama dengan Shell tidak dari sisi fuels BBM, juga kemudian non fuels. Contohnya kita bisa bicara dari sisi bengkel, lubricants ya Pak, pelumas, dan juga non fuels bisnis lainnya gitu. Nah itu yang kira-kira yang kita melihat ini direspon bagus oleh market, dan sampai saat ini kita terus berkembang gitu Pak. Jadi sudah ada lebih dari 40 mitra SPBU Shell saat ini gitu Pak di Indonesia. Itu sejak tahun berapa Pak mulai mempunyai mitra SPBU itu ya? Oke, jadi untuk mitra dealer own dealer operate ini kita baru mulai 2016 Pak. Wow, dari 2016 baru mulai, lalu kemudian mulai diperkenalkan sampai sekarang. Jadi kami masih kita membuka kesempatan nggak hanya pengusaha-pengusaha yang di kota-kota besar, tapi kita juga berbicara kepada pengusaha di kota-kota lapis kedua ya, di kota-kota lain. Kalau memang mau bermitra dengan Shell, kami membuka pintu selebar-lebarnya untuk mereka, gitu Pak. Saat ini. Nah, berarti dalam kurun waktu 5 tahunan sudah kurang lebih 40 SPBU ya Pak yang dibuka ya. Dan tentu rencananya masih terus akan ekspansi ke kota-kota lainnya juga ya Pak? Betul Pak. Jadi saat ini terakhir kami buka SPBU itu tahun lalu sekitar bulan November itu di Kota Pasuruan Pak. Pasuruan sudah dibuka, lalu kemudian di Blitar itu persis di sampingnya makam Presiden pertama Republik Indonesia, ya kita ada SPBU modular di sana Pak. Ya, SPBU modularnya Shell itu dibuka juga di Kota Blitar juga sudah ada Pak. Gitu. Dan ya terus kita berusaha untuk mengembangkan.
Jadi dari sisi jumlah mitra kita sudah ada lebih dari 40-an mitra. Namun yang SPBU milik mitranya sendiri itu ada 23 yang sudah buka, Pak. Sisanya dalam proses pembangunan dan juga dalam proses perizinan. Ya, kita tetap memastikan bahwa pada saat SPBU Shell itu dibuka, ya tetap harus comply dengan perizinannya gitu ya. Jadi ada IMB-nya, ada macam-macam, Pak. Begitu, Pak. Ya, ya. Nah, itu dari sisi jenis SPBU-nya itu ada berapa macam, Pak, saat ini ya, Pak ya? Karena saya kan pernah lihat kan ada yang ukurannya besar, ada juga yang ukurannya seperti modular gitu ya, Pak? Ya, ya. So, jadi sebenarnya gini, Pak, kami juga melihat kalau kami ingin berkembang di Indonesia, kita harus masuk ke kota-kota lapis kedua. Tidak bisa hanya di kota-kota besar saja gitu. Nah, di sisi lain namanya, wah Pak, kalau Pak Hermanto kan sudah pakarnya investasi ya, pakarnya pebisnis gitu. Jadi tentunya Pak Her sebagai pebisnis kan juga memikirkan investasinya bagaimana nih terhadap return-nya gitu ya Pak. Ya, ya toh. Return on investment-nya gitu ya. Betul, return of investment-nya bagaimana gitu. Nah, pada saat kita masuk ke kota-kota lapis kedua, ya, dan kita juga harus memikirkan bahwa mungkin jumlah volume atau pelanggannya mungkin lebih sedikit. Karena itu kita juga harus lebih hati-hati dari sisi investasi yang dikeluarkan oleh mitra, dan seperti Mas Adit ini dan dari Shell, gitu Pak. Ya. Nah, karena itu kami datang dengan konsep modular juga. Jadi konsep yang pertama SPBU konvensional itu seperti mungkin Bapak sering lihat ya di Surabaya ada banyak SPBU Shell di sana seperti itu. Tapi pada saat misalnya Bapak melipir sedikit gitu ya ke Jombang gitu, ke Blitar, ke Pasuruan, Bapak bisa lihat di situ ada SPBU Shell yang modelnya modular, Pak. Itu juga ada di sana. Betul. Gitu. Nah, kita tujuannya adalah tentu untuk memastikan bahwa investasi yang ditanamkan oleh mitra dan Shell di sana itu bisa menguntungkan untuk kedua belah pihak. Begitu Pak sebenarnya. Ya. Jadi saat ini kalau pemilik lahan itu dia perlu investasi berapa besar ya Pak ya? Dan apa yang disupport oleh Shell Pak? Oke, so jadi kalau untuk pembangunan SPBU secara umum ya Pak, kita bicara pembangunan SPBU di luar tanah nih Pak ya, itu akan menelan biaya kurang lebih start dari sekitar 6-7 miliar rupiah untuk pembangunan satu buah SPBU yang dari tanah kosong sampai terbangun. Tapi tentu biayanya akan tergantung kepada besar bangunan, jumlah pompa dan lain-lain yang ditanamkan di sana gitu. Nah, dari sekitar 6 miliar rupiah tersebut nanti ada bagian yang di-cover oleh Shell ya. Dalam bentuk investasi peralatan teknis. Jadi dari mulai pompanya, lalu kemudian peralatan untuk elektrikalnya sampai gensetnya. Jadi nggak cuma brand aja Pak, nggak cuma mereknya saja, tapi kita juga investasi untuk equipmentnya di sana, di tempatnya mitra. Gitu. Nanti setelah 10 tahun investasinya Shell ini menjadi miliknya mitra. Begitu Pak. Jadi miliknya seperti Mas Adit ini, mitra dealer kita. Gitu Pak. Nah, itu untuk SPBU yang sifatnya tentang equipment-nya tersebut ya. Iya, betul. Ya. Nah, kalau lahannya minimum berapa Pak luasnya Pak? Lebar kali panjangnya. Nah, kalau lahannya untuk SPBU yang konvensional nih kita bicara, itu minimum itu sekitar 1.500 minimum ya Pak, dengan lebar muka yang menghadap jalan itu 25 meter sudah cukup. Oh, 25 kali 40 atau kali 60 gitu ya Pak ya, kira-kira ya. Betul. Nah, Pak Hermanto kan ada bisnis properti juga kan, jadi Pak Hermanto langsung bisa menangkap tuh ya, kira-kira seperti itu. Ini Pak. Saya lagi menghitung-hitung ini, mungkin peluang juga nih bisa menjadi mitranya Shell ini. Iya.
Jadi dari 6 miliar tadi, porsi untuk mitra Shell ini kira-kira berapa Pak ya yang mesti harus dikeluarkan? Itu berarti lebih ke arah foundation atau jalan atau apanya Pak uangnya nanti itu yang dari mitra? Yang dibangun. Oke, jadi bisa dibilang hampir semua peralatan-peralatan teknis itu disiapkan oleh Shell. Investasinya oleh Shell. Mitra itu lebih fokus untuk mengurus dari mulai pertama izin, IMB-nya, gitu ya. Lalu kemudian land clearing, land development, meratakan lahan, kemudian persiapan pondasi dan persiapan tanahnya itu sendiri. Dan yang ketiga lebih fokus untuk bangunan non-fuels-nya, Pak. Itulah yang dikerjakan oleh Mas Adit di sini gitu ya. Dia juga punya di SPBU Shell Kesambi ada bangunan non-fuels yang cukup besar sehingga ada beberapa merek macam-macam mereknya bisa ada di sana gitu. Termasuk bisnisnya Mas Adit sendiri juga, restorannya Mas Adit. Jadi kira-kira tuh seperti itu. Nah, ini untuk SPBU yang konvensional, Pak, yang tipe pertama. Gitu. Nah, ada tipe yang kedua, yaitu SPBU Shell modular. SPBU Shell modular ini gambarannya tuh seperti kontainer 20 feet. Tapi kemudian lengkap di situ sudah ada pompanya, sudah ada tangki storage BBM-nya, sudah ada IT sistemnya, dan juga kita siapin atapnya gitu ya, membran kanopinya gitu. Kalau yang ini investasinya dari pihak dealer akan lebih efisien, lebih rendah lagi, Pak. Gitu. Itu biaya investasinya kurang lebih yang bisa disiapkan itu sekitar 1,5 mungkin 2 miliar sudah cukup, dan itu hanya untuk land development, bangunan, untuk izin. Kontainernya itu kontainer dengan peralatan-peralatan pendukungnya semua disupport oleh Shell. Gitu, dari 1,5 sampai 2 miliar itu untuk mitra Shell-nya perlu mengeluarkan dana berapa, Pak? Itu bagian yang dikeluarkan oleh mitra, Pak. Oh, mitranya saja yang 1 sampai 1,5 gitu ya? Yes, betul, Pak. Nah, kalau SPBU kontainer itu mungkin biaya investasinya nggak sampai 5 miliar dari sisi total investasi. Nanti Shell, jadi dari mitra itu sekitar 1,5 sampai 2 miliar, nah sisanya itu Shell dalam itu equipment-nya, gitu Pak. Itu yang tipe jenis modular ya Pak ya? Ya, betul. Itu yang bedanya kok nggak banyak, Pak. Tadi yang konvensional katanya sekitar 6 miliar ya? Betul. Kalau untuk 1.500-an itu sekitar 6 miliar, Pak. Betul. Untuk pembangunan. Jadi kalau konvensional itu yang akan lebih banyak itu untuk struktur, untuk pembangunan kanopi dan lain-lain gitu. Nah, kalau model modular ini ya si mitra itu hanya mengeluarkan sekitar 1,5 sampai 2 miliar sebenarnya ya. Jadi karena untuk bangunannya basically cuma tinggal di pondasi, kemudian di paving ya. Lalu kemudian Shell akan datang bawa satu kontainer set. Look, begitu, Pak. Kalau yang jenis konvensional itu mitra Shell harus mengeluarkan dana kurang lebih berapa, Pak? Jadi ya, kalau untuk yang konvensional mitra dari sisi mitra itu akan mengeluarkan dana kurang lebih bagiannya itu sekitar 3 sampai 4 miliar lah kurang lebih. Oh, jadi kurang lebih 2 kali ya, Pak ya? Ya 2 kali betul. Ya. Tapi tentunya kalau konvensional potensi volumenya akan lebih besar karena kan lebih jalan raya yang lebih ramai ya. Dan kemudian lebih crowded gitu. Kalau di SPBU yang modular tidak terlalu ramai dan lebih cocok untuk mungkin kota-kota lapis kedua gitu, Pak. Nah, kalau dari sisi Mas Aditya sendiri yang pertama maupun yang kedua jenisnya yang apa ya? Nah, kalau yang pertama tadi Pak Hermanto, kita tuh yang di Kesambi, itu tuh yang konvensional, Pak. Memang di sana itu lokasi memang tengah kota, kemudian juga lingkungannya juga banyak, di pabrik juga banyak di sana kan, Pak. Kalau yang pertama konvensional. Kalau yang kedua, itu dengan modular, Pak. Wah, dua-duanya punya dia, Pak. Iya, jadi pertama lagi di modular. Wah, yang pertama Shell-nya masuk Cirebon, yang Citraland pertama lagi sistem modular. Orang makin bingung lagi, Pak. Ini si bensin kok dari kontainer katanya. Iya.
Nah, kalau lokasi memang yang pertama karena itu tengah kota dan luas, sehingga Mas Adit juga akhirnya mengembangkan bisnis-bisnis lain ya di komplek tersebut ya. Iya, betul Mirip-mirip Pak. seperti rest area gitu kalau yang di jalan tol gitu ya. Betul. Kita bikin mini Oh, rest area one stop service, Pak. Jadi oke. orang semua datang tuh bisa ngapain aja lah. Oh iya, iya. Dan itu untuk pendapatan lain-lain yang didapatkan oleh Mas Adit dari lokasi tersebut, itu tidak perlu membayar royalti kepada Shell ya? Enggak, kalau yang di non fuel enggak, Pak Hermanto. Karena memang itu Oke. kan sebagai bentuk pendukung juga, Pak. Ya, ya, ya. Iya, bentuk pendukung di SPBU-nya Shell sendiri gitu. Jadi orang nggak bosen lah, nggak monoton. Orang cuma ngisi bensin. Saya juga kalau jadi customer, cuman datang ngisi bensin tuh nggak seru, Pak. Kan Ya, ya. serunya kan kalau datang, wah bisa ganti oli nih. Ganti oli lama, nunggunya bisa nih di tempat kopi, ya kan? Atau bisa Ya, ya. sambil ke restorannya saya, misal makan leker gitu kan, makan Betul, mie, betul. ya kan? Kayak lebih Ya, seru aja sih, Pak. ya, Kita bikin betul, betul. ekosistem lah di situ. Ya. Jadi selain penjualan bahan bakar, itu potensi dari pendapatan lain-lain itu berapa persen, Mas Adit? Eh, Maksudnya pendapatan dari bahan bakar dan pendapatan dari yang non fuel ya. mm-mm. Ya kalau dari sisi pendapatan, eh, kalau secara ini ya memang tetap lebih besar SPBU, Pak. Oke. Tapi tanpa non fuel itu kurang kurang jos gitu loh, Pak. Ya, Karena ya. kenapa juga kita lakukan juga itu di Citraland, karena kita ngerasa di Kesambi itu cukup sukses, Pak. Dengan ada Oh, pendukung NFR ini, kalau dibilang persentase ya agak lumayan lah, Pak. Maksudnya oke. untuk income-nya kami, saya terutama dengan non fuel ini, sehingga apa namanya semakin juga banyak tenan yang mau akhirnya eh, mau gitu masuk, Mas masih ada slot kosong nggak, Mas masih ada space kosong nggak, karena memang apalagi Pak di tengah pandemi ini kan orang kalau mall tuh udah ini ya Pak, Khawatir udah karena tertutup khawatir gitu bahkan ya. dibatasi. Iya, kalau kita kan SPBU ini kan salah satu apa vital ya, maksudnya Ya, nggak mungkin ditutup walaupun pandemi kan pasti tetap buka seperti rumah sakit, SPBU. Jadi saya rasa ini sangat cocok dengan kondisi kita yang sekarang gitu loh Pak. ya, betul betul. Jadi yang di Kesambi itu tetap potensi yang non fuelnya itu bertumbuh berkembang ya, karena ini kan memang sinergi ya. Betul Saya Pak. sendiri sekarang kalau perjalanan keluar kota ada rest area, saya selalu juga ingin mampir gitu. Sekalian dah, yuk isi bensin. Saya mau makan itu apa pohong gorengnya saya kepingin. Kan itu pohong gorengnya itu enak itu di sana itu. Dan kebanyakan di rest area ada itu kalau yang di tol-tol itu ya. Iya, Tempe goreng, pohong goreng itu ya. betul Jadi, Pak. jadi memang akhirnya sinergi juga karena kan jadi rame ya, ada supermarketnya juga ya. Jadi memang benar-benar orang juga perlu istirahat kan ya kalau di perjalanan itu Betul Pak. kalau sudah terlalu lama berjam-jam itu kan juga nggak baik gitu ya. Betul, Betul. Nah, betul, Pak. kalau Ya. dari yang modular yang ada di Cirebon apa juga ada bisnis yang di luar non fuel ya? Betul Pak. Oh ada Semua juga Pak. ya? Ada juga Pak. Karena balik Oh, lagi yang tadi saya bilang bahwa pelengkap atau pendukung non fuel ini sangat baik bagi saya untuk menjalani bis ini Pak. oh, Pertama modular ya, kalau yang di Cirebon tuh kita di Citraland. Karena konsepnya kontainer, nah ini ada brand kopi yang akhirnya juga open Pak di situ dengan konsep oh. kontainer juga pertama di Cirebon. Jadi Itu Mas Adit ngambil kayak franchise atau mereka sistemnya sewa atau bagi eh, hasil? kalau ini sewa dan bagi hasil Pak, Oke, tergantung dari sistem kerjasamanya. ya ya. Jadi itu fleksibel gitu ya. Betul Pak, dan brand kopi ini juga sudah ada di Kesambi Pak. Oh, Jadi waktu buka ke Citraland mereka langsung oke. oke. Nah ini untuk bisnis non fuel ini masih ada space-space yang anu nggak bisa dikerjasamakan nggak Mas Adit? Bisa banget Pak Hermanto.
Di Itu di mana Citraland ya? boleh, di Citraland, SPBU Citraland, Pak. Citraland. Di Cirebon, itu ada di Google Maps. Oh, Ada dua-duanya masih terbuka ya? masih terbuka, Pak. Kita masih Oh, masih kalau di Kesambi kita masih bisa lah kalau buat Pak Hermanto. oh ya, karena kami punya perusahaan yang sell zone itu Iya, kan juga iya luar biasa itu Pak ya. memasarkan Di mana-mana ada produk-produk itu. Iya, yang branded juga ya. Ada betul Mensur, Pak. Minimal, dan produk-produk branded juga, dan cukup ini bagus sekali, dan terus Wah, bertumbuh Pak, terus buka ini sekarang. itu cocok Pak di sel Kesambi kalau yang sel zone Pak. Oke. Wah, saya bisa info kemana-mana tuh nanti itu. Kalau itu ada di mana di SL Cirebon. Iya, biar kita saling saling dukung ini Mas Adit ya. Iya dong Kita Pak. kembangkan ya. Kami sendiri juga sudah ada pabrik itu di Betul. Cirebon. Oh Kami iya ada Pak ya. pabrik Cleo, kami juga ada pabrik pipa power, Wih, dan dekat dong Pak. next-nya Avian kan akan membuka pabrik cat yang terbesar di Cirebon juga. Wah, luar Iya. biasa. Jadi saya akan sering-sering main ke sana nanti, Mas Adit ya. Wah, ini kita bisa kerjasama nih Pak Hermanto Iya, kalau iya. gini nih. Mas Adit, kalau boleh ini, Jadi mungkin mungkin sobat sukses ini juga banyak yang tertarik, ingin tahu gitu ya. Nah itu yang tadi Mas Agung juga sempat singgung itu, return on investment-nya itu berapa lama sih Mas Adit untuk invest baik yang konvensional maupun yang modular ya? Itu Ya, sekitar 5 sampai 6 tahun. wow, keren. Tergantung juga pemilihan lokasi Pak Hermanto. Makanya Ya, saya selalu minta advice sama Mas Agung. Pasti Mas Agung juga kasih advice ke saya. Kira-kira, Dit, ya, ini gini-gini. Saya bilang, Mas, sini oke nggak? Ini kayaknya tempatnya oke. Karena lokasi kan paling penting. Ya, Pak Hermanto, betul. wah, udah pakar properti juga nih. Pasti yang dibeli Ya. 5L kan, Pak? Lokasi, 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 lokasi. Arti ibu bagi saya, ibu tuh adalah seorang role model buat saya. Karena dari kecil saya udah pengen jadi kayak ibu saya, karena saya melihat ibu saya adalah sosok wanita karir, memiliki multiple businesses. Dia adalah seorang ibu yang sangat bekerja keras dan selalu menggunakan hati di setiap pekerjaannya. Saya tuh ngajarin kalau perempuan itu harus bisa banyak hal. Kalau di SPBU Shell Tanjung Barat ini, saya mainly in charge bagian keuangan dan juga promosi. Tapi ibu saya ngajarin saya bahwa kamu juga harus bisa belajar how to handle employees, terus juga teknis-teknis sampai maintenance building juga kamu harus bisa. Saya membimbing Aubrey berdasarkan pengalaman saya di industri oil and gas selama 27 tahun, termasuk di dalamnya mengelola SPBU. Untuk SPBU Shell ini, karena masih baru, kita masih harus belajar bersama. Saya sudah sangat familiar dengan SPBU Shell, bahkan sebelum SPBU Shell ada di Indonesia. Karena saya tinggal di Belanda selama 15 tahun, sehingga sudah menjadi pelanggan setia dari Shell. Dan ini merupakan tantangan baru bagi saya dan Aubrey untuk bermitra dengan SPBU Shell. Background saya adalah arsitek, sehingga saya ingin mendesain bentuk SPBU yang beda. Ini adalah satu-satunya SPBU di Indonesia yang bentuk atapnya seperti ini. Walaupun saya lebih dikenal orang sebagai presenter TV, tapi sebenarnya background pendidikan saya itu economics and finance. Dan menurut saya berbisnis SPBU Shell ini sangat cocok sekali untuk anak muda karena semuanya serba digital, serba transparan, nggak ada birokrasi yang ribet, dan juga timnya sangat supportive dan juga helpful. Nggak nyangka juga sih ya, karena kita sebenarnya baru bergabung bersama dengan Shell ini Desember 2020, tapi usaha kita 1 tahun belakangan ini membuahkan hasil dan kita terpilih menjadi Gold Dealer selama 3 kali berturut-turut dalam 3 kuartal, dan ini pastinya menjadi motivasi juga ya untuk saya dan ibu saya
untuk memberikan yang terbaik bagi pelanggan dan memberikan pelayanan yang terbaik dan juga mengembangkan bisnis NFA ke depannya.